Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan poin-poin saya tentang model analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir analisis kebijakan pendidikan. Di sini sama-sama kita lihat kerangka berpikir analisis kebijakan pendidikan. Ini memiliki unsur yang saling berkaitan. Yang kedua, tentang kegiatan analisis kebijakan pendidikan. Kegiatan analisis kebijakan pendidikan di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pengumpulan data statistik pendidikan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Yang ketiga, sistem pengujian. Yang keempat, penelitian pendidikan dan kebudayaan. Yang kelima, teknologi komunikasi dan pendidikan. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang model-model analisis kebijakan pendidikan. Yang pertama, model deskriptif. Menurut Suryadi dan Tilar, model deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan, baik murni maupun terapan untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, model deskriptif ini dapat menerangkan apakah fasilitas pembelajaran sudah memadai, kualifikasi pendidikan guru memenuhi persyaratan, anggaran untuk pembelajaran, dan sebagainya. Tujuan model deskriptif ini menjelaskan atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model deskriptif digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi kebijakan seperti indikator angka partisipasi murni dan angka dropout yang dipublikasikan. Yang kedua, model normatif. Pendekatan normatif disebut juga pendekatan preskriptif, yang merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah, atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai untuk memecahkan suatu masalah. Tujuan dari model normatif bukan hanya menjelaskan atau memprediksikan, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa nilai dan juga membantu memudahkan para pemakai hasil penelitian. Selanjutnya, model verbal. Model verbal dalam kebijakan diekspresikan dalam bahasa sehari-hari kita, bukannya bahasa logika, simbolis, dan matematika sebagai masalah substantif. Dalam menggunakan model verbal ini, analisis berdasarkan pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, bukan berbentuk nilai-nilai angka pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam, dan biayanya murah. Keterbatasan model verbal adalah masalah-masalah yang dipakai untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan, karena tidak didukung informasi atau fakta yang mendasarinya. Yang keempat, model simbolis. Sama-sama kita lihat. Model simbolis
menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya menciri suatu masalah. Kelemahan dari praktis model simbolis ini adalah hasilnya tidak mudah diinterpretasikan, bahkan di antara para spesialis, karena asumsinya tidak dinyatakan secara memadai. Yang kelima, model prosedural. Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi-prediksi dan solusi-solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan yang mungkin. Yang keenam, model sebagai pengganti dan perspektif. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substansif. Model perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak sepenuhnya mewakili secara sah masalah substantif. Sebaliknya, model perspektif dipandang sebagai satu dari banyak cara lain yang dapat digunakan untuk merumuskan masalah substansif. Jadi, model-model kebijakan pendidikan ini ada 6 yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.